Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah dunia, misalnya hutan atau lautan, bisa terbentuk dari nol? Nah, hari ini yuk kita bayangin diri kita jadi arsitek alam. Kita bakal coba membangun sebuah ekosistem dari awal banget, dan kita akan bongkar rahasia-rahasia keren tentang gimana semua kehidupan itu ternyata saling terhubung. Coba deh bayangin sebuah kolam. Apa cuma air aja yang bikin kolam itu kelihatan hidup? Ya jelas enggak dong. Di sana ada ikan, ada tanaman, ada cahaya matahari, bahkan batu-batu di dasarnya. Nah, pertanyaan simpel ini kunci dari semua yang bakal kita bahas hari ini. Oke, proyek konstruksi alam kita dimulai ya. Ada 5 tahap yang bakal kita lewatin. Pertama, kita siapin fondasinya. Kedua, kita datangkan para penghuninya. Ketiga, kita kasih bensinnya alias sumber tenaganya. Keempat, kita lihatin drama-drama yang terjadi di dalamnya. Dan yang terakhir, kita bakal sadar betapa rapuhnya keseimbangan ini. Oke, tahap pertama, fondasi. Sama kayak bangun rumah, setiap ekosistem itu butuh 2 jenis bahan dasar. Kelihatannya sih beda banget, tapi nggak bisa dipisahin satu sama lain. Setiap ekosistem itu punya 2 elemen kunci. Biar gampang, bayangin aja ini kayak pementasan teater. Di satu sisi kita punya biotik, ini adalah semua pemeran yang hidup. Di sisi lain ada abiotik, panggung tak hidup tempat mereka beraksi. Contohnya gini, tanaman si pemeran ini nggak bakal bisa hidup tanpa panggungnya, yaitu cahaya matahari dan tanah. Dua-duanya ini wajib ada. Panggungnya udah jadi, fondasinya kokoh. Sekarang waktunya kita isi dunia ini dengan kehidupan. Kita mulai dari yang paling kecil sampai nanti jadi sebuah masyarakat yang rame banget. Semuanya itu selalu dimulai dari satu individu. Ini unit kehidupan paling dasar. Buat proyek kita nih, anggap aja kita mulai dengan seekor ikan. Cuma satu, lagi berenang sendirian di kolam. Tapi kan di alam, jarang banget ada yang benar-benar sendirian. Nah, waktu ikan kita tadi ketemu teman-temannya yang sejenis, terus mereka hidup bareng, jadilah yang namanya populasi. Kolam kita sekarang udah nggak sepi lagi, udah ada sekawanan ikan. Sekarang, ayo kita lihat lebih luas lagi. Kolam kita ternyata bukan cuma buat ikan loh. Ada populasi katak lagi santai di atas daun, ada populasi bunga teratai yang cantik. Nah, waktu semua kelompok-kelompok yang beda ini tinggal bareng, mereka itu ngebentuk sebuah komunitas. Dan inilah puncaknya. Waktu komunitas yang hidup ini, ikan, katak, teratai, mulai berinteraksi sama panggung yang nggak hidup, air, cahaya matahari, suhu. Nah, saat itulah tercipta sebuah ekosistem. Inilah dunia yang dari tadi kita bangun bersama. Dunia kita udah jadi, tapi kok diam aja? Biar bisa gerak, butuh tenaga. Di alam, tenaga itu ya energi. Dan energi ini ngalirnya lewat satu cara yang paling dasar, yaitu makan dan dimakan. Coba kita lihat aliran energi yang paling simpel dulu. Namanya rantai makanan. Semuanya dimulai dari produsen, kayak padi, yang mengubah energi matahari jadi makanan. Terus, energi ini pindah ke belalang yang makan padinya. Lanjut, katak dapat energi dari makan belalang. Dan terakhir, ular dapat energi dari si katak. Tuh kan, lurus banget alirannya, kayak anak panah. Tapi tunggu dulu. Kalau kamu mikir katak itu cuma makan belalang, atau ular cuma makan katak, salah besar. Kenyataannya jauh lebih rumit, dan jujur aja jauh lebih seru. Nah, ini dia bagian dramanya. Interaksi di alam itu bukan cuma soal siapa makan siapa loh. Ada yang jadi teman baik, ada yang numpang doang, ada yang saingan ketat, macem-macem deh. Di alam ada berbagai jenis hubungan. Ada mutualisme, ini yang dua-duanya untung. Contohnya ikan badut sama anemon. Si ikan badut aman dari pemangsa, anemonnya dapat sisa makanan. Simpel kan? Terus ada komensalisme. Ini yang satu untung, satunya lagi biasa aja. Nggak rugi, nggak untung. Kayak anggrek yang numpang hidup di pohon. Ada juga yang jelas-jelas merugikan. Namanya parasitisme, contoh paling gampang ya nyamuk ke kita. Ditambah lagi dengan predasi dan kompetisi, semua interaksi ini kalau digabungin, jadi jaring-jaring kehidupan yang super kompleks. Oke, kita udah berhasil ngebangun ekosistem yang rumit dan keren banget. Tapi sistem ini tuh sangat seimbang, dan sayangnya rapuh banget. Gimana jadinya kalau satu bagian aja hilang? Gangguan itu bisa datang dari 2 arah. Ada yang dari alam sendiri, ya kayak bencana alam, penyakit, dan sebagainya. Tapi seringnya, gangguan paling besar itu datangnya dari kita, manusia, yang tindakan-tindakannya bisa mengubah keseimbangan ini secara drastis. Dan ini bukan cuma teori loh, ini contoh nyata. Coba bayangin, kalau semua ular di sawah diburu sampai habis, apa yang terjadi? Populasi tikus bakal meledak, nggak ada lagi yang ngontrol. Akibatnya,
Tanaman padi petani hancur, gagal panen. Lihat kan? Cuma karena satu tindakan, ngilangin ular, efeknya bisa berantai dan jadi bencana. Nah, kalimat ini merangkum semuanya. Setiap makhluk, sekecil apapun, itu punya peran. Kalau kita ganggu satu bagian, kita ganggu semuanya. Keseimbangan, itulah kuncinya. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan. Dari semua yang udah kita bahas bareng-bareng tadi, coba deh pikirin, kalau katak di sawah itu hilang, apa yang bakal terjadi sama padi? Pikirin dulu, apa dampaknya ke belalang? Terus, yang lebih penting lagi, apa dampaknya ke padi? Jawabannya itu nunjukin betapa kita semua ini saling terhubung dalam jaring kehidupan yang luar biasa ini.